Puji Tuhan, program Yesus Kuatku kembali memberkati Anda sekalian dengan firman dan doa. Untuk itu, kita akan awali dengan doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami dapat berjumpa lagi, membawakan firman, kami dapat berdoa bersama-sama. Memberkati semua pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema minggu ini masih dalam tema ketekunan. Dan hari ini saya akan bacakan ayat yang diambil dari Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Tema hari ini, jangan bosan berdoa. Dan kita akan belajar firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, di mana Yesus mengajar satu perumpamaan tentang berdoa. Yesus katakan kepada mereka yang mengikuti Dia, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, Yesus tahu hari-hari terakhir dunia ini akan menjadi semakin susah, dan kekuatan kita sebagai orang percaya adalah di dalam doa. Puji Tuhan, Yesus menceritakan bahwa di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada juga seorang janda yang setiap hari dia datang kepada hakim itu untuk minta supaya hakim itu membenarkan perkaranya. Dia minta supaya hakim itu membela dia dari lawannya. Mula-mula hakim itu tidak menggubrisnya, bahkan dia menolaknya. Tetapi karena janda ini setiap hari dia datang kepada hakim minta supaya hakim membenarkan perkaranya, maka hakim ini mulai berkata dalam hati, daripada janda ini setiap hari datang dan menyusahkan aku, maka lebih baik aku membenarkan perkaranya. Saudara, kemudian Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Saudara, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus tahu keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Itu sebabnya dia berikan perumpamaan supaya jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa. Dia berikan perumpamaan sebagai seorang janda yang begitu tekun tiap hari datang minta kepada hakim untuk membenarkan perkaranya. Dan Yesus katakan bahwa Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk membenarkan orang-orang pilihannya. Tetapi ayat yang ke-8 dikatakan, apabila Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus tahu keadaan orang-orang percaya. Yesus tahu keadaan mereka yang menderita, mereka yang susah. Dan Alkitab katakan ketika orang-orang dalam
keadaan menderita, dalam keadaan susah, kalau mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa terus kepada Tuhan, ketika Anak Manusia itu datang, ketika Yesus datang, maka kesusahan mereka, penderitaan mereka akan ditinggalkan dan mereka akan dibawa Yesus ke rumah yang sudah Tuhan sediakan. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, "Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku ada, di situ juga kamu akan ada." Haleluya. Yesus datang untuk menjemput kita, orang-orang percaya yang setia, orang-orang percaya yang siang malam berseru kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Jadi pada saat orang-orang percaya menantikan Tuhan, maka mereka itu akan diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 239, orang-orang fasik akan dihakimi, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam Injil Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu kuat berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, firman Allah banyak menasehati kita tentang hal berdoa, bertekun menantikan Tuhan. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan datang kepada jemaat di Philadelphia. "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau janda ini seorang diri tiap hari datang kepada hakim, minta supaya hakim membenarkan dia, dan akhirnya hakim membenarkan dia, maka kita punya pembela, kita punya hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang akan membela kita, dia akan menolong kita hari-hari yang sukar. Haleluya, saudara. Mazmur 102 ayat 17-18. Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang terlantar dan tidak mengabaikan mereka. Haleluya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa, sabarlah dalam penderitaan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Tuhan kiranya memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatu. Jangan bosan berdoa, bertekunlah di dalam doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu datang mengingatkan kami, mengajar kami supaya kami sabar menantikan Tuhan. Kami bertekun di dalam doa. Kami tidak bosan berdoa. Kami tetap menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman Tuhan. Memberkati pemirsa dalam rumah tangga, pekerjaan anak-anak, bahkan dalam pelayanannya. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.